Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Sustafel Susker Premium Sneakers Laundry. Sebelum lanjut ke presentasi, perkenalkan, saya Iputu Giri Kumara dengan NIM 2300500050. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkenalan dari usaha Sustafel Susker itu sendiri. Sustafel Susker merupakan sebuah usaha jasa yang bergerak di bidang laundry dan perawatan sepatu, khususnya sneakers dengan segmentasi pasar, pelajar atau mahasiswa dan pekerja kantoran dengan rentang usia 18 sampai 30 tahun di wilayah perkotaan Denpasar. Susafol menawarkan layanan premium dengan hasil pembersihan yang optimal, aman untuk berbagai jenis material sepatu, serta dikerjakan oleh tenaga ahli profesional dengan mengedepankan standar kualitas yang tinggi. Susafol mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kenyamanan. Pelanggan dapat memesan layanan secara online melalui website, WhatsApp, dan media sosial, serta memantau status sepatu secara real-time melalui fitur tracking. Sustafel juga menyediakan layanan antar jemput untuk memberikan pengalaman praktis dan modern. Berikutnya saya akan membahas bisnis model Canvas atau BMC dari Sustafel Susker. Yang pertama, ada value proposition. Value proposition dari Sustafel Susker ada sistem order online dan tracking pengerjaan melalui website. Lalu yang kedua, layanan transparan dengan daftar harga online, update progres pencucian secara otomatis melalui website sehingga pelanggan tahu status pengerjaan sepatu mereka. Lalu berikutnya, ada layanan antarjemput bebas ongkos kirim dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Berikutnya, pembersih berkualitas premium dan ramah bahan sepatu. Yang terakhir, program loyalitas berbasis digital. Berikutnya ada customer segments. Customer segment atau segmentasi pasar dari Sustafel Care meliputi pelajar atau mahasiswa dan pekerja kantoran yang memiliki kegiatan yang sangat padat dengan rentang usia 18 hingga 30 tahun, yang tidak memiliki waktu untuk mencuci sepatu sendiri. Lalu, berikutnya ada pecinta sneaker dan kolektor sepatu premium yang membutuhkan perawatan khusus untuk sepatu mereka. Berikutnya, ada penduduk perkotaan Denpasar dan sekitarnya yang mengutamakan kenyamanan dan kemudahan layanan berbasis digital. Lalu yang terakhir, ada pelanggan yang sadar fashion dan kebersihan sepatu, terutama yang sering menggunakan sepatu untuk aktivitas formal atau profesional. Berikutnya ada customer relationships. Customer relationships dari Sustafel Susker meliputi fast response customer service. Berikutnya ada chatbot otomatis untuk FAQ dan estimasi harga layanan. Berikutnya ada sistem tracking otomatis via website. Lalu yang terakhir ada komunitas pelanggan dan edukasi perawatan sepatu melalui Instagram dan juga TikTok. Berikutnya ada channels. Channels dari Sustafel Susker meliputi website resmi, WhatsApp Business API, Instagram dan TikTok, Marketplace, Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Lalu ada Google My Business dan SEO, email marketing, dan juga tentunya offline store. Selanjutnya kita beralih ke Key Activities. Key Activities dari Sustafel Susker meliputi pengembangan dan pemeliharaan website, pembuatan konten pemasaran digital, pembersihan dan restorasi sepatu dengan metode khusus, pengelolaan pesanan dan layanan pelanggan melalui WhatsApp, email, dan juga website. Yang terakhir, kolaborasi dengan influencer dan komunitas sneakerhead atau pecinta sepatu. Berikutnya ada Key Partners. Key Partners dari Sustafel Susker meliputi supplier produk pembersih sepatu yang berkualitas. Berikutnya, jasa pengiriman dan kurir lokal, seperti Gojek, Grab, JNE, dan lain-lainnya. Berikutnya ada komunitas sneakerhead dan fashion, lalu ada influencer content creator, dan juga ada bank sebagai partner dalam proses transaksi. Selanjutnya ada Key Resources. Key Resources dari Sustafel Susker meliputi website dan sistem tracking pesanan, tim profesional yang ahli dalam pembersihan dan restorasi sepatu, produk pembersih sepatu premium,
tim digital marketing dan customer service. Lalu yang terakhir ada jaringan pengiriman. Berikutnya, kita beralih ke cost structure. Cost structure dari Sustainable Care meliputi biaya pengembangan dan pemeliharaan website, lalu biaya operasional, meliputi sewa tempat, listrik, internet, pembersih sepatu, dan juga peralatan. Lalu biaya pemasaran seperti iklan media sosial, influencer, dan promosi offline. Berikutnya ada biaya logistik untuk layanan antarjemput, dan yang terakhir tentunya gaji karyawan dan tim customer service untuk tenaga kerja dalam produksi dan layanan pelanggan. Lalu yang terakhir, kita beralih ke revenue streams atau pendapatan utama dari Sustainable Care. Sustainable Care mendapatkan pendapatan melalui layanan laundry premium, meliputi deep cleaning, cuci standar, fast cleaning, unyellowing, dan treatment-treatment yang lainnya. Lalu ada restorasi dan juga repaint untuk mengembalikan warna asli atau mengganti warna sepatu. Lalu paket langganan atau membership untuk pelanggan tetap. Berikutnya ada penjualan produk perawatan sepatu seperti pelindung anti air, sikat premium, dan deodorizer sepatu atau parfum sepatu. Lalu revenue stream terakhir ada kolaborasi dengan brand sneaker dan juga fashion lokal. Dari bisnis model Canvas, kita akan beralih ke analisis SWOT untuk Sustainable Care. Yang pertama, di sini saya akan membahas strength atau kekuatannya terlebih dahulu. Yang pertama, ada menawarkan layanan premium dengan hasil pembersihan sepatu yang rapi, aman, dan juga profesional. Berikutnya ada berlokasi di tempat yang strategis, yaitu di pusat kota dan pasar. Berikutnya, menyasar segmen mahasiswa dan pekerja kantoran yang sibuk dan butuh layanan praktis. Lalu, memberikan layanan pemesanan dan layanan tracking pesanan secara online melalui website dan juga aplikasi WhatsApp. Berikutnya ada menyediakan layanan antarjemput untuk menambah kenyamanan pelanggan. Berikutnya juga memberikan layanan pembayaran non-cash berupa QRIS. Lalu kita beralih ke weakness atau kelemahan. Di sini, Sustafol memiliki beberapa kelemahan, yaitu skala operasional masih terbatas, baik dari sisi kapasitas maupun jangkauan wilayah. Berikutnya, masih sangat bergantung pada promosi digital yang bisa terpengaruh dengan algoritma atau tren konten. Berikutnya, sebagai calon pelanggan, mungkin belum melihat nilai tambah dari layanan premium itu sendiri. Memerlukan banyak tenaga agar layanan menjadi optimal, namun di satu sisi dapat membebani operasional. Lalu, yang terakhir ada layanan online dapat terganggu karena internet dan website down. Lalu kita beralih ke opportunities atau peluang. Peluang di sini terdapat tren sneaker dan streetwear yang terus meningkat, menciptakan pasar baru. Berikutnya, ada potensi kolaborasi dengan komunitas sneakers, kampus, ataupun brand lokal. Berikutnya, bisa ekspansi ke jasa tambahan seperti laundry tas, topi, ataupun jaket. Lalu, digitalisasi layanan melalui website atau aplikasi untuk pemesanan dan pelacakan. Yang terakhir, ada peluang untuk membuka cabang atau franchise di daerah padat, mahasiswa, ataupun perkantoran. Kita beralih ke threats atau ancaman. Ancaman dari Sustainable Care di sini meliputi kompetitor baru dengan harga lebih murah bisa masuk dengan cepat. Pelanggan yang beralih ke metode DIY atau do it yourself untuk cuci sepatu dikarenakan maraknya atau banyaknya produk sabun cuci sepatu yang beredar di pasaran. Berikutnya ada fluktuasi ekonomi dapat menurunkan minat pada layanan non-prioritas yaitu laundry sepatu, mengedepankan prioritas seperti makanan dan lain-lainnya. Yang terakhir ada ketatnya persaingan digital jika tidak konsisten menjaga konten dan juga pelayanan. Dari SWOT analisis, kita akan beralih ke Porter 5 Forces analisis untuk Sustainable Care. Ada 5 poin penting yang akan dibahas, yaitu yang pertama, ada rivalry among existing competitors, yaitu persaingan antara perusahaan atau industri yang sama. Di sini, banyak bisnis laundry sepatu bermunculan di Denpasar, baik skala rumahan maupun franchise, membuat kompetisi semakin ketat. Berikutnya,
Banyak kompetitor menawarkan harga murah untuk menarik pelanggan. Yang terakhir, layanan yang diberikan oleh kompetitor kepada pelanggan relatif sama, sehingga Sustafel memerlukan diferensiasi layanan agar tetap bisa bersaing di pasar yang ketat. Lalu kita beralih ke threat of new entrants atau ancaman dari pendatang baru. Di sini, hambatan masuk industri cukup rendah. Bisnis cuci sepatu atau laundry sepatu tidak membutuhkan modal besar, sehingga siapa saja bisa masuk. Lalu, mudah meniru model bisnis. Pendatang baru bisa meniru layanan cuci sepatu dengan strategi harga lebih murah atau layanan tambahan. Berikutnya, ada brand loyalty masih lemah. Pelanggan belum tentu setia pada satu jasa laundry sepatu, sehingga pendatang baru berpeluang merebut pasar. Lalu kita beralih ke trade of substitutes atau ancaman produk pengganti. Meliputi banyak produk cairan pembersih sepatu yang beredar di pasaran, terutama marketplace online. Memudahkan pelanggan untuk membeli produk pembersih tersebut dan pelanggan bisa mencuci sepatu sendiri menggunakan kit pembersih. Sama seperti produk pembersih sepatu, saat ini alat pembersih sepatu otomatis sudah banyak beredar di pasaran. Lalu yang terakhir, ada pelanggan bisa beralih ke layanan laundry umum yang menerima cuci sepatu dengan tujuan agar mendapatkan biaya yang murah. Berikutnya ada bargaining power of buyers atau kekuatan tawar-menawar dari pembeli. Di sini, pelanggan punya banyak pilihan. Selain Sustafel, ada banyak jasa laundry sepatu lain dan juga alternatif seperti membersihkan sepatu sendiri di rumah. Berikutnya, pelanggan muda dan pekerja cenderung sensitif terhadap harga, sehingga mereka akan sering membandingkan harga dan juga layanan. Lalu yang terakhir, customer atau pelanggan memiliki banyak pilihan jasa, membuat pelanggan mudah berpindah. Berikutnya ada bargaining power of suppliers atau kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Di sini, alat dan pembersih sepatu tersedia sangat banyak di pasaran, baik itu toko online atau toko offline, sehingga Sustafel tidak perlu bergantung hanya pada satu supplier khusus. Dengan memanfaatkan ketiga analisis ini, mulai dari BMC, analisis SWOT, dan juga analisis Porter Five Force, Sustafel dapat merumuskan strategi pemasaran yang lebih tajam, memperkuat daya saing, serta menciptakan pengalaman pelanggan yang modern, praktis, dan juga terpercaya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.